Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, kembali lagi bersama saya, Bidan Citra dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan share dan membahas mengenai pengaruh psikolog ketika si kecil melihat pemotongan hewan kurban. Tapi sebelum video ini berlanjut, saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri. Ketika anak melihat proses pemotongan hewan kurban, mungkin sebagian bunda akan bertanya-tanya, apakah akan ada dampak psikolog terhadap anak atau tidak, apakah akan ada traumatik atau tidak. Sedangkan pada saat proses pemotongan, si kecil akan melihat banyak darah dan melihat hewan yang sedang kesakitan hingga mati. Menurut psikolog, anak-anak yang melihat proses pemotongan hewan kurban akan memenuhi rasa keingintahuannya karena suasana yang ramai dan pandangan yang tertuju pada satu titik. Selain itu, ada beberapa hal yang anak-anak akan rasakan apabila melihat pemotongan hewan kurban. Yang pertama yaitu si kecil akan kaget karena melihat hewan yang kesakitan dan perlu ditolong. Kemudian yang kedua, si kecil akan kebingungan karena melihat hewan yang perlu ditolong tapi tidak ada satupun yang menolongnya. Dia ingin menolong tapi bingung harus menolongnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, si kecil akan merasa ketakutan karena melihat hewan pemotongan ini menjadi sesuatu yang mengerikan dan melihat hewan yang kesakitan ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman untuk dilihat. Kemudian ada juga anak yang tidak takut sama sekali, bahkan bersemangat karena anak tersebut akan mendapatkan daging kurban. Ada beberapa hal yang perlu Bunda lakukan sebelum mengajak si kecil melihat pemotongan hewan kurban. Yang pertama yaitu beri pemahaman makna Idul Adha dan mengapa dilakukan pemotongan hewan kurban. Kemudian yang kedua, memberikan informasi apa yang akan kita saksikan, misalnya beri gambar, beri video animasi, dan beri cerita. Yang ketiga, ketika si kecil diberikan informasi, lalu ajak si kecil apakah mau ikut melihat pemotongan hewan kurban atau tidak. Jika si kecil takut dan masih ragu-ragu, maka Bunda tidak perlu memaksanya. Kemudian yang keempat, jika si kecil ikut dan saat proses pemotongan hewan kurban si kecil merasa tidak nyaman dan takut, Bunda bisa bantu si kecil menutup matanya dan memeluknya. Kemudian berikan kata-kata positif untuk menenangkan si kecil. Jika anak mengalami traumatik, ada beberapa hal yang bisa Bunda lakukan. Yang pertama yaitu Bunda harus mengerti kondisi traumatik yang dialami si kecil. Jangan membentak dan memarahinya. Membentak dan memarahinya adalah cara yang tidak baik untuk mengendalikan rasa takut si kecil. Yang kedua, Bunda tidak boleh menghakimi rasa takut yang dialami oleh si kecil. Kemudian yang ketiga, berikan penjelasan bahwa pemotongan hewan kurban adalah ajaran yang dianut oleh agama Islam. Kemudian yang keempat, beri penjelasan juga bahwa pemotongan hewan kurban adalah kegiatan yang mulia dan memberikan manfaat yang banyak bagi yang melakukannya. Kemudian yang kelima, jangan paksa si kecil untuk melihat pemotongan hewan kurban yang kedua kalinya. Jika si kecil sudah lupa dengan kejadian tahun lalu, Bunda bisa mengajaknya kembali. Yang keenam, Bunda boleh meminta bantuan tenaga profesional seperti psikolog untuk memberikan treatment traumatik agar terhindar dari dampak yang berkepanjangan. Dan yang terakhir, Bunda bisa mengalihkan rasa takut si kecil dengan memberikan makanan kesukaannya atau mengajak ia bermain. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pengaruh psikolog terhadap si kecil saat melihat pemotongan hewan kurban. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami. Semoga video kami bisa bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.